Panduan dan prosedur penerapan disiplin positif di sekolah. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah pendekatan pembinaan siswa yang bertujuan membangun kesadaran, tanggung jawab, dan karakter baik tanpa hukuman yang bersifat merendahkan, mempermalukan, atau menyakiti. Fokusnya bukan pada menghukum kesalahan, tetapi membimbing siswa agar mampu mengendalikan diri dan membuat pilihan yang benar. Tujuan disiplin positif: menumbuhkan karakter dan akhlak mulia, membangun kesadaran diri dan tanggung jawab, menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman, mengembangkan budaya saling menghormati, membentuk siswa yang disiplin karena kesadaran, bukan karena takut hukuman. Prinsip-prinsip disiplin positif. Menghormati martabat siswa. Setiap siswa diperlakukan dengan hormat meskipun melakukan kesalahan. 2. Fokus pada solusi. Guru membantu siswa memperbaiki kesalahan, bukan sekadar mencari siapa yang salah. 3. Konsisten dan adil. Aturan berlaku sama bagi seluruh warga sekolah. 4. Mengembangkan tanggung jawab. Siswa diajak memahami konsekuensi logis dari setiap tindakan. 5. Menjadi teladan guru dan tenaga kependidikan menunjukkan perilaku disiplin terlebih dahulu. Prosedur penerapan disiplin positif. Tahap 1. Menyusun keyakinan sekolah dan kelas. Sekolah bersama guru, siswa, dan orang tua menyepakati nilai-nilai utama seperti jujur, disiplin, bertanggung jawab, hormat kepada guru dan teman, menjaga kebersihan. Contoh keyakinan kelas. Kami datang tepat waktu. Kami menghormati semua orang. Kami menjaga kebersihan lingkungan. Tahap 2. Sosialisasi dan pembiasaan guru menjelaskan tujuan, aturan, manfaat disiplin, konsekuensi logis setiap pelanggaran, kegiatan pembiasaan, salam dan senyum, berdoa sebelum belajar, datang tepat waktu, piket kelas, budaya antre. Tahap 3. Penguatan perilaku positif. Guru lebih banyak mengapresiasi perilaku baik daripada mencari kesalahan. Contoh, jangan ribut. Terima kasih kepada siswa yang sudah fokus belajar. Bentuk apresiasi, pujian verbal, sertifikat karakter, penghargaan kelas, kesempatan menjadi pemimpin kelompok. Tahap 4. Menangani pelanggaran dengan segitiga restitusi. Langkah 1. Menstabilkan identitas. Guru membantu siswa merasa aman. Contoh, setiap orang bisa melakukan kesalahan. Saya ingin membantu kamu memperbaikinya. Langkah 2. Memvalidasi tindakan yang salah. Guru menggali alasan perilaku siswa. Contoh, apa yang terjadi sehingga kamu melakukan itu? Langkah 3. Menanyakan keyakinan. Guru mengembalikan siswa kepada nilai yang disepakati. Contoh, menurutmu, apakah tindakan itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaikinya? Tahap 5. Konsekuensi logis. Konsekuensi harus mendidik, bukan menghukum. Contoh, pelanggaran, membuang sampah sembarangan. Konsekuensi logis, membersihkan area tersebut, merusak fasilitas, memperbaiki atau mengganti, terlambat masuk kelas, melapor dan membuat rencana perbaikan, tidak mengerjakan tugas pada waktu yang disepakati. Tahap 6. Kolaborasi dengan orang tua. Sekolah menginformasikan perkembangan siswa, mengajak orang tua mencari solusi bersama, menyatukan pola pembinaan di rumah dan sekolah. Peran warga sekolah, kepala sekolah, menjadi teladan, menyusun kebijakan disiplin positif, membina guru secara berkelanjutan, guru dapat menjadi pembimbing, membangun hubungan yang hangat dengan siswa, menerapkan restitusi dan konsekuensi logis. Siswa menjalankan keyakinan sekolah, bertanggung jawab atas tindakan, saling mengingatkan dalam kebaikan. Orang tua mendukung aturan sekolah, menjadi teladan di rumah, berkomunikasi aktif dengan sekolah. Indikator keberhasilan disiplin positif, berkurangnya pelanggaran tata tertib, meningkatnya kehadiran siswa, meningkatnya rasa tanggung jawab, hubungan guru dan siswa semakin harmonis, lingkungan sekolah lebih aman, tertib, dan nyaman,
muncul budaya saling menghormati dan gotong royong. Landasan Islam tentang disiplin dan akhlak. Allah Ta'ala berfirman, Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kurs Al-Baqarah 195. Rasulullah bersabda, Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Disiplin positif sejalan dengan pendidikan Islam karena menekankan pembinaan, kasih sayang, keteladanan, tanggung jawab, dan perbaikan akhlak, bukan sekadar hukuman. Prinsip utamanya, murid yang baik bukan karena takut dihukum, tetapi karena sadar bahwa Allah melihat setiap amalnya, dan karena ia memiliki karakter yang mulia. Contoh penegakan disiplin positif yang disepakati antara guru dan siswa. Kunci disiplin positif adalah kesepakatan bersama, sehingga siswa merasa memiliki aturan dan bertanggung jawab untuk menjalankannya. Contoh kesepakatan kelas, guru mengajak siswa berdiskusi. Guru, kelas seperti apa yang membuat kita nyaman belajar? Siswa, datang tepat waktu, tidak mengganggu teman, menghormati guru dan teman, menjaga kebersihan kelas, menggunakan bahasa yang sopan, hasil diskusi ditulis dan ditandatangani bersama sebagai keyakinan kelas. Contoh penerapan dalam berbagai situasi. Pada siswa terlambat datang, cara lama, dimarahi di depan teman-temannya, disuruh berdiri di depan kelas, disiplin positif. Guru, apa yang menyebabkan kamu terlambat hari ini? Siswa, saya bangun kesiangan. Guru, di kelas kita ada kesepakatan datang tepat waktu. Apa yang bisa kamu lakukan agar besok tidak terlambat lagi? Guru, di kelas kita ada kesepakatan datang tepat waktu. Apa yang bisa kamu lakukan agar besok tidak terlambat lagi? Siswa, saya akan memasang alarm dan tidur lebih awal. Tindak lanjut, siswa membuat komitmen perbaikan dan melaporkan hasilnya. 2. Siswa tidak mengerjakan tugas. Guru, apa kendala yang membuat tugas belum selesai? Siswa, saya lupa mengerjakannya. Guru, menurut kesepakatan kelas, setiap siswa bertanggung jawab terhadap tugasnya. Bagaimana cara memperbaiki keadaan ini? Siswa, saya akan menyelesaikannya hari ini saat jam istirahat. Guru memberi kesempatan untuk memperbaiki tanpa mempermalukan siswa. 3. Siswa membuang sampah sembarangan. Guru, menurut keyakinan kelas kita, bagaimana cara menjaga lingkungan? Siswa, membuang sampah pada tempatnya. Guru, apa yang perlu kamu lakukan sekarang? Siswa, memungut sampah dan membersihkannya. Konsekuensinya langsung berkaitan dengan perilaku yang dilakukan. 4. Siswa mengganggu teman saat belajar. Guru, apakah perilaku tadi membantu teman belajar dengan nyaman? Siswa, tidak. Guru, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaikinya? Siswa, meminta maaf dan kembali fokus belajar. 5. Terjadi konflik antar siswa. Guru memfasilitasi dialog. Guru, apa yang terjadi menurut masing-masing pihak? Setelah kedua pihak menjelaskan, Guru, bagaimana solusi yang adil agar hubungan kalian kembali baik? Siswa diajak menemukan solusi sendiri seperti meminta maaf, berjabat tangan, atau bekerja sama dalam suatu tugas. Kalimat positif yang dapat digunakan guru daripada berkata, kamu selalu membuat masalah. Gunakan, saya yakin kamu bisa memperbaiki keadaan ini. Jangan ribut. Mari kita kembali pada kesepakatan untuk saling menghormati saat belajar. Kamu salah. Apa yang bisa kita pelajari dari kejadian ini? Kalau melanggar lagi, kamu dihukum. Apa konsekuensi yang sudah kita sepakati bersama? Contoh kesepakatan dan konsekuensi logis. Kesepakatan.
datang tepat waktu, konsekuensi logis, membuat rencana perbaikan jika terlambat. Menjaga kebersihan, membersihkan area yang dikotori, menghormati teman, meminta maaf dan memperbaiki hubungan, menyelesaikan tugas. Prinsip utama. Disiplin positif bukan bertanya, hukuman apa yang pantas diberikan, tetapi bertanya, bagaimana siswa dapat belajar, bertanggung jawab, dan memperbaiki kesalahannya. Dengan cara ini, sekolah tidak hanya menciptakan siswa yang patuh, tetapi juga membentuk pribadi yang berkarakter, bertanggung jawab, dan berakhlak mulia. Penerapan disiplin positif di sekolah bukan sekadar upaya menciptakan ketertiban, melainkan investasi jangka panjang dalam membentuk karakter generasi masa depan. Melalui disiplin positif, siswa belajar bertanggung jawab atas setiap tindakan, menghormati orang lain, mengelola emosi, menyelesaikan masalah dengan bijaksana, dan memperbaiki kesalahan tanpa harus merasa dipermalukan. Sekolah yang menerapkan disiplin positif akan melahirkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan penuh penghargaan terhadap martabat setiap individu. Pada akhirnya, tujuan pendidikan bukan hanya menghasilkan siswa yang cerdas secara akademik, tetapi juga pribadi yang berintegritas, berakhlak mulia, mandiri, dan siap menjadi warga masyarakat yang membawa manfaat bagi sesama. Oleh karena itu, keberhasilan disiplin positif memerlukan komitmen bersama dari kepala sekolah, guru, siswa, orang tua, dan seluruh warga sekolah untuk membangun budaya yang berlandaskan tanggung jawab, keteladanan, dan saling menghormati demi terwujudnya pendidikan yang memerdekakan dan memanusiakan manusia.